Indonesia budaya. Itu Raja Singaraja bahasa sampai begitu lama perjuangannya dan lani kekuatan senjata dan lain-lain. Ale arani budaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Horas Sakadongan, horas para sahabat, ketemu lagi di Bincang Laikirman bersama Amang Sukirman. Beliau asli Jawa, pernah menjadi kepala daerah di daerah Melayu, Pak ya, Serdang Bedage, dan sangat memahami budaya Batak dan sangat mencintai budaya Batak. Sampai sekarang saya lihat beliau masih aktif terus belajar tentang Batagon. Kali ini spesial edisi khusus kemerdekaan. Kita mengambil tempat di Hotel Cambridge di Medan, Jalan Es Parman. Kebetulan dapat undangan dari manajemen untuk sama-sama kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia bersama para veteran. Kebetulan acara selesai Pak ya, kita lanjut dengan podcast kita di sini. Apa kabar Amang Sukirman? Horas, kabar baik. Gimana? Manurung, merdeka. Merdeka. 76 tahun. Pak Sukirman ini juga veteran. Veteran Bupati ya Pak? Veteran Bupati. Itu dia masa lalu. Jadi kemerdekaan ini, merdeka ini asal katanya dari bahasa Sanskerta Pak. Kalau saya baca itu mardika artinya. Mardika katanya itu bebas, ya, independen. Tapi kalau saya pikir merdeka ini kita bukan bicara tentang medan perang lagi kalau saat ini Pak. Bukan medan perang dengan bambu runcing seperti dulu. Akan tapi kita, ya terutama kami generasi muda ini adalah meneruskan perjuangan para pahlawan, ya, dengan memaknai kemerdekaan itu sendiri. Jadi kemerdekaan ini kalau menurut persepsi saya ya adalah salah satu momentum pengingat kita. Silakan. Apa? Kali kopinya. Nah ini asli kopi Cambridge ya. Ini kopi kemerdekaan ini. Ini kopi kemerdekaan. Terima kasih Leku, mantap kali ya. 76 tahun. 76 tahun, silakan. Lihat. Jadi kemerdekaan ini menjadi momentum Pak. Kalau saya pikir menjadi momentum nomor satu bangsa. Jadi dengan merayakan kemerdekaan ini bisa memperkuat semangat nasionalisme kita. Karena saat ini semua warga negara dari Sabang sampai Merauke merayakan hari kemerdekaan. Sehingga ini menjadi salah satu ajang nomor satu setelah beberapa waktu lalu kita nggak bisa menafikan kita terpolarisasi akibat adanya pemilihan langsung yang berlaku di negara kita saat ini. Nah, oleh karena itu saya mau bertanya dengan Pak Kirman nih, mungkin dari sisi aspek kebudayaan Batak, ya. Mungkin Pak Kirman bisa memberikan salah satu gagasan. Adakah nilai-nilai budaya itu yang bisa kita perkuat untuk mencegah polarisasi ini terjadi atau untuk mengobati lah yang sudah terjadi? Kan sekarang sudah terpolarisasi nih. Minimal dia bisa mengobati luka-luka akibat polarisasi itu. Silakan Amang. Terima kasih Saudara Budi Manurung. Horas dihita sadupna jaro tindir tip sanggara sabain hururuan jaro sinukun marga asabino atau partuturan. Matutuh. Pada seluruh pemirsa podcast Bincang Laikirman, saya perkenalkan, tadi sudah dijelaskan sedikit, Sukirman Wong Jowo, anak Jawa doang. Tapi dalam tahapan sekarang ini kita memang memperdalam dan membahas tentang budaya Batak dikaitkan dengan masalah makrokosmos, ya, baik itu negara kesatuan Republik Indonesia maupun global. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan salam kemerdekaan kita 76 tahun, 17 Agustus 2021, merdeka. Di dalam bahasa Batak, ya Saudara Manurung, ada kata-kata yang mengatakan urip parhunikan
HP Pergadongan. Uripku persaulian HP Hamagoan. Artinya apa? Bahwa pada suatu saat seseorang waktu melihat dari jauh sesuatu yang hijau itu kelihatannya seperti kebun kunyit. Setelah didatangi rupanya gadong. Gadong. Dalam bahasa Batak itu merupakan lambang. Kunyit adalah satu komoditas tanaman yang harganya mahal. Oke. Ya. Walaupun kemudian gadong itu dipersepsikan sebagai harga yang murahan gitu ya. Nah, ketika dia sudah sampai kepada tempat yang hijau tadi, baru dia lihat tapi Pergadongan kan ya. Seolah-olah saya harap budaya Batak tidak melihat bangsa ini seperti itu. Tidak melihat negara ini seperti itu. Dulu sebelum merdeka, wah, kudo perhunikan. Tapi sekarang Pergadongan gitu. Karena apa? Karena memang harus diakui masih banyak nasib anak bangsa ini yang belum beruntung. Saya tetap depogus di mana. Dan bui pasatan pasikolada dan anak dan bui pasatan di sita-sita di rohana. Ya. Sementara sebagian sudah sangat kaya, sudah bisa menyumbang 2 triliun misalnya. Alayan kok. Nah di bari tahun ini kolhat nih, kata kan. Jadi kemerdekaan ini tetap kita harus akui sebagai kemerdekaan. Karena di alat Batak mendok tutoruan marsiaminaminan marsitukol-tukolan songun suhan dirobean. Artinya bersatu padu kita. Bahasa Jawa ini malang-malang rawi-rawi rantas malang-malang putung. Untuk kemajuan maju tak gentar membela yang benar. Akhirnya merdeka 17 Agustus 1945, 76 tahun. Artinya ada orang-orang yang waktu itu ragu dia, apakah negara kita ini bisa berusia sampai di atas 70 tahun? Karena Soviet aja runtuh dia, 70 tahun itu. Nah, jadi ada namanya Zuono Surutoni namanya itu. Indonesia akan tercerai-berai pada 70 tahun. Ternyata tidak benar, karena ada kesatuan dan persatuan bangsa kita. Jadi di hari ini, karena ini kita masih bicara Batak, saya ingin menyampaikan nabahatan muda hosa tupak nia budaya Batak di lehon lau memerdekakan negara. Jadi itu tidak sedikit di dalam sejarah kemerdekaan. Taboto do Gorni Amang Raja Sisi Maharaja 12 Nahinan. Perang Batak. Masih ada orang na meliling di porlak di Indonesia. Iya ya, paling lama ya. Paling lama, hampir 30 tahun. 30 tahun. 1878 1907. Dung permuting di tembak nih Amang Raja Sisi Maharaja 12 di Simsim. Di hutan-hutan Simsim sana. Di daerah mana tuh Simsim itu? Dairi ya? Kalau sekarang Dairi dan Papa Barat. Papa Barat. Oh, oke. Jadi sejak itulah berakhir perang Batak itu. Berarti berakhir perlawanan ya? Perlawanan. Oh, oke. Jadi terus merdeka kan 1907 sampai 1945 kan masih panjang. Iya, betul. Ya, masih panjang. 1945, 1928, 20 tahun setelah meninggal Singaraja baru ada Sumpah Pemuda kan? Oke, iya. Jadi 1908. Jadi kalau 1907 meninggal Singaraja, terus 1908 kebangkitan nasional Budi Utomo, baru 20 tahun lagi 28 Sumpah Pemuda, baru 45 merdeka. Baru agresi pertama dan agresi kedua. 45 dan 47 sampai terus berbagai macam pemberontakan dan lain-lain. Di situ tidak ada nama marga orang Batak dalam segala kapasitasnya. Misalnya dalam soal budaya kesenian, misalnya lagu Maju Tak Gentar, amata Kornel Simanjuntak kan, ciptanya. Satu Nusa Satu Bangsa, El Manik ciptanya, dan banyak lagi. Lagu Mariam Tomo, lagu Butet,
dan lainnya. Jadi semua bekerja. Lau pataluhon sibut termataon sudido Marsia Minaminan Mars Tukulan Halak Batak lau pada mendapaton kemerdekaan di Indonesia yang sekarang kita nikmati 76 tahun. Jadi ahna lau dok dison masuk do di si budaya ditikir aja Singaraja bahasa sampai begitu lama perjuangannya dan lani kekuatan senjata dan lain-lain ale arani budaya baris memperkuat ya. Baris-baris di gajah di Rura Pangaluan mulai suruh raja ikut do niuluan mulai suniuluan gabi rapa do amaguan mulai niuluan gabi rodo pangamuan. Mungkin ini menjadi spirit itu apa spirit itu ditiki Singaraja ala raja di mana ditiki alani Partongo alani Hasaktion. Jadi budaya apa namanya manut atau mangihut tu sejuru tubuh mangihut tu natua itulah barangkali yang dikembangkan sehingga 30 tahun perlawanan tetap berkecamuk di Gumaliang di Toba di bawah pimpinan Raja Sisi Namangaraja. Tapi sebelum selama 1878 itu banyak peperangan di Sibolga, peperangan di Air Bangis. Tapi itu nggak nggak komando mungkin ya, mungkin masing-masing daerah Ya masing-masing, perlawanan itu masing-masing. Nah, itulah waktu itu makanya mudah dipatahkan karena dulu kan kerajaan kesultanan perlawanan di Aru, perlawanan di Tanah Melayu dan lain-lain masuk Aceh. Karena kita dulu kerajaan-kerajaan. Jadi sejarah nasi porluia don di persejarah sonari songodia do ulon kebudayaan yang halak Batak lau manogihon negara terbentuknya Republik Indonesia. Alanido raditiki Sumpah Pemuda 1928 di Batavia Yong Batak kan, Iya, Batak Lenden ngadong bisi. Jadi budaya narikot lo si persejaron alai dung di zaman agresi sudah merdeka di surat amang kolonel A.E.K. Wilarangot do dison sudah do ujaha aka guar-guar ni pejuang ni halak Batak aka Brigjen Tai Simat Stumea aka Purnawira Budiman Pardedi Siani Par Kolonel Tenteng Ginting Kolonel Jalaluddin Pane, Kolonel Mardami Sinaga, Laurim Basaragi, RT Damani, bahatan di sana. Aka gurni halak Batak dong. Memang aka halak Jawa ya dong. Nah di buku ini apa kira-kira yang berkesan abang? Yang bisa mengambil atau puas, ada nggak pesan yang berkesan di situ? Yang paling berkesan saya lihat semua tapak-tapak kampung di Sumatera Utara ini itu ternyata lintasan perjuangan. Oke. Artinya kalau kita track semua kampung-kampung kita itu pernah dilewati Pejuang ya. pejuang. Terus juga kita berjuang langsung. Jadi ini kan mestinya menjadi kebanggaan orang kampung itu. Iya, betul. Misalnya Iya, Huta ini, Bal Batu, misalnya ini, di segala macamnya di di Seleang, di sana di Adogarni di Uluan. Di Uluan ya. Semua ada di sini. Gitu. Jadi maksud saya, kalau dihubungkan petu pariwisata sonari, pariwisata patriotis, pariwisata kepahlawanan, apa lagi jual tuh luar negeri, baru tetapi ada persikola dilintasi mon kan, stafet. Tapi nggak ada dibikin monumennya ya, maunya ada dibikin monumen. Ada juga ya. Ada tahun 2000, tahun 98 dibangun. Iya perlu itu. Ale kurang disosialisasikan. Nah itu dia, kurang sosialisasi. Jadi guru-guru sejarah harusnya mensosialisasikan itu ya. Makanya hari ini saya gembira di Hotel Cambridge ini kita tadi bersama-sama dengan Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Medan membahas. Saya bilang mestinya ahli-ahli sejarah, sarjana-sarjana jurusan sejarah. Sejarah itu kan setiap 10 tahun atau 20 tahun kan sudah bisa bertambah. Iya betul. Nah kita tahu saya sekolah tahun 68. Iya. Saya belajar tentang sejarah kemerdekaan. Iya. Ya, 20 tahun 45 tambah 20 65. Nah, 23 tahun 68 saya belajar sejarah tentang pahlawan kemerdekaan. Kemudian sudah kita kuliah ada sejarah Orde Baru. Iya. Ya kan? Nah, masih berjalan waktu itu Orde Baru.
Nah, sekarang sudah lewat Orde Baru, Reformasi. sudah masuk reformasi. Nah, juga pahlawan-pahlawan, bukan hanya pahlawan kemerdekaan ini, pahlawan mempertahankan demokrasi Pancasila ini pun, Iya. mempertahankan konstitusi, Iya. perlu dong jangka. Betul. Ya do Ahmad Dahlan di Guangzhou, di Korea Selatan. Cina, Korea Selatan. Korea Selatan. Tahun 98 yang lalu, Guangzhou itu rupanya lebih parah gerakan mahasiswa itu daripada kita. Ditembak orang itu, terbuka ditembak jadi film itu segala macam. Nah, ada yang sedang hamil, mahasiswa ditembak. Itu bukan yang Tiananmen ya, bukan ya? Bukan. Bukan, beda ya. Guangzhou. Guangzhou, Jadi ya. bukan di Seoul. Makanya hari HAM sedunia itu selalu diperingati di Guangzhou. Guangzhou. Nah, di Guangzhou itu sudah akan amade dalam perjuangan untuk meningkatkan, mendirikan demokrasi di negara Korea Selatan ini. Ini diklaim oleh negaranya sebagai pahlawan, pahlawan reformasi. Dibikin teman pahlawannya, Iya. cantik, bagus semua. Nah, disitulah dibikin monumennya, dibikin apanya, sejarahnya segala macam. Jadi setiap orang datang ke Guangzhou akan dibawa, kalau pejabat negara akan Iya. dibawa untuk berziarah. Iyalah, jadi wisata heroik ya. Wisata heroik. Saya pernah pada tahun 2018 yang lalu, saya memimpin delegasi negara-negara internasional. Saya memimpinnya di depan untuk luar biasa. untuk memasangkan karangan bunga dan Karangan bunga, ya. membakar dupa di sini. Untuk mereka. Ya. Ada rekamannya. Nah, saya heran, di kita di sini hilang. Hilang, Bahkan betul. bisa dibilang itu pemberontaknya itu. Mahasiswa itu. Mahasiswa. Siapa bilang kalau tidak ada mahasiswa yang di Trisakti, mana terjadi reformasi? Iya, betul. Nah, jadi menurut saya sejarah kita ini kemana perginya ahli-ahli sejarah? Iya. Kemana perginya jurusan-jurusan sejarah? Apa cuma menjadi guru sejarah? Apa yang mau diajarkan sejarah? Kalau sejarahnya tidak dibikin. Nah, jadi saya merasa taruhlah dibikin simposium jurusan sejarah. Kalau yang sedang berlangsung ini jangan ditulis dulu karena belum tahu. Tapi kalau sudah berlalu 20 tahun, Iya, udah bisa ditulis kan begitu misalnya. Dan sudah terkonfirmasi Sudah faktanya. terkonfirmasi. Gitu kan. Nah, Betul. jadi odona perlu Iya. Sony pada hitahat ya batako di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Gudang kualak bata menjadi pejuang di Ambarawa. Itu Tahi Bonar Simatupang itu di Ambarawa itu. Oh, di Ambarawa itu ya? Di Ambarawa. Sekarang di kota-kota besar namanya jadi nama jalan itu utama itu. Laporan dari Banaran kan ada bukunya itu TB Simatupang. Di Simatupang ya. AE Mani Huruk apa segala macam itu Iya. perjuangannya di sana gitu. Iya. Jadi oleh sebab itu orang mah dilupakan sejarah alana kepatun dohita memandang sejarah di hari kemerdekaan inilah perlu kita sampaikan itu ala di hata pasa patun hanguluan tois amagoan menung kami mago hita kepatun dohita kebisuk dohita alana molo hita na oto kami do isu di para hotang di perlabian na bisu do siap punahata na oto tu penggadisan jadi tahu majul mana bisu sudah ya, hari ini di Papua Hotel Cambridge di Medan ya, atas perkasa amang Muliman Urung do si Ahata Agus Marwan asa punguhita harion di son pakatayota 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ada tantangan. Nah, itu ninaktingan bisa polarisasi nih. Polarisasi. Iya. Itu jote. Oh, lanjut Abang. Artinya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan melestarikan nilai-nilai kebudayaan memang. Ya, Sehingga kita bisa tetap bersatu, tetap kuat, ya, tidak tercerai-berai, tidak mudah terpolarisasi. ya, Polarisasi ini kan bukan hanya agama, dari sisi suku lah, suku Batak ya, Ya. kayak kita lah, kayak kami di suku Batak ini. Misalnya pilkada di Kabupaten A, ya. polarisasi juga, oke agama sama gitu. Ya. Masuk polarisasi Pramargao. Inilah rumitnya sebuah identitas tadi itu. Ya berarti kiranya itu yang harus kita perkuat nilai kebersamaan dalam budaya itu emang. Silakan Mas. Jadi saya barusan bicara dengan ada udah ngaku alak Batak. Bohadop, bayan paturehon dan Toba. Bahwa di paturehon Samosir dan lain-lain. Gabi mula bujung untuk polarisasi. Nggak mau lamang, nggak gabi marah. Aduh kalau ada benang yang apa? Jundet. Nah, sudah berjunjit juga. Rudut. Aduh ternyata Batak. Rudut. Mas Argio sudah mengalami pilkada dinna. Ini ku. Banali pilkada na baru salpum tanggal tahun 2020. Edang dungu beroha maka dong sabutuha. Astaga. Edang dungu beroha dong sahuta.
ulang alami perbedaan pemilihan, lo alami kampanye calon-calon ini nah. Jadi terjadi polarisasi. Dan HP sudah terjadi pesta demokrasi, sudah dilantik siapa jadi calon pemenang, semestinya sudah selesai. Iya. Kan gitu. HP down. Untuk kas terus ya, Mang ya. Jadi kalau di Melayu ada istilah biduk lalu kiambang bertaut. Kalau kiambang kan sigil pudon. Rabbani haiki kan. Nah, wewe eceng gondok kan. Biduk lalu kiambang bertaut. Jadi kalau dilewati eceng gondok kon atau gabe mulak mesin duh kan. Apa mau di sosial budaya daong. Habis pilkada sudah dilantik jagonya dan mardong apina itu. Jadi ini kan merugikan sendi-sendi bangsa, Iya, betul. merugikan jiwa persatuan dan kesatuan, mengoyak-ngoyak rasa persatuan, mengurangi solidaritas, melunturkan soliditas sebagai suku dan lain-lain. Jadi, mabayonun paturehonon, tarikot mau na baruan diskusi menjelang 100 tahun lembaga pendidikan taman siswa. Mahasiswa. Ido Ibana, apapun ceritanya, sudah teruji, untunglah kita memiliki Pancasila. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itulah sebetulnya penyelamat. Karena di situ ada persatuan Indonesia, ada musyawarah. Jadi pertanyaan Sonari, bahwa implementasi Pancasila, saya ada, perlu tasukum, halayak ramai. Menurut saya dari medsos, sejak lahirnya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2020, saya ada Dora, bulan Maret, tanggal 30. Oke. Pancasila sudah hilang dari kurikulum pendidikan tinggi. Iya. Nah, jadi, menurut itu dosonon, apalah adong Pancasila dipersiajarkan, belum tentu bisa diamalkan. Iya, apalagi tidak ada. Ini perlu kita koreksi tuh, Mang ya. Jadi, odo nabue polarisasi asa tidak terjadi polarisasi bangsa, suku, dan budaya, kita kembalilah kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Ketusido, karena itu sudah teruji setidak-tidaknya sejak Merdeka 45, Orde Baru 65, Orde Reformasi 98. Ketusido lah. Ya. Terima kasih, Mang. Jadi memang melalui kemerdekaan ini kita diingatkan lagi ya, Mang. Ya. Untuk kembali kepada Pancasila, kita isi kemerdekaan ini dengan meningkatkan rasa persaudaraan, rasa solidaritas sesama anak bangsa, agar kita tidak mudah bercerai-berai, tidak mudah terpolarisasi. Oke, Mang, kita akhiri podcast kita. Silakan, Mang. Baik, jadi untuk akal generasi milenial atau sonari songon putar perjulu martukot selagundi Pinuka akan dijuli utun akan dipuli. Saya tetong marohatta mengaramoti negara kesatuan Republik Indonesia ala didok mantan presiden pertama Soekarno borat merebut perjuangan kemerdekaan. Alai borak dohamu mengisi kemerdekaan haduan ini. Alana gohami tiki revolusi fisik jelas mangalo musuh si botar mata. Aleng sonari sarupa do warna kulitmu mangalo donganmu do hodinna. Oleh sebab itu jangan lupakan sejarah jas merah jala Pancasila tetap kita jadikan yang paling vital untuk menjadikan perekat bangsa dasar negara jala ta epilma ta usulhan tu aka pakar-pakar ni sejarah asa disurat mas sejarahon jala direview setiap 20 tahun sekali bagaimana sejarah supaya generasi muda tidak lupa dengan perkembangan bangsanya. Di mana bui petakas nanti kujur itopian saya itu dia pinta disur saya dapat Pak Surya. Betul.